Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zainuddin Malik, kelas C4 Manajemen, dengan nomor pokok mahasiswa 101200068. Pada kali ini, izinkan saya menjelaskan pemahaman terhadap materi tentang Ma'rifatullah. Ma'rifatullah bagian ke-1, yaitu ahamiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Secara definisi, ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia. Sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Al-barokat, atau keberkahan yang melimpah. Al-hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Al-jannah, surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali asma atau nama Allah, sifat Allah, af'al, perbuatan Allah yang terlibat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik atau benar dalam bermuamalah, bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan Allah. Terdapat dukungan dalil yang kuat. Pemahaman ma'rifatullah yang harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sahih yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Yang pertama, dalil naqli. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 19. Dan dalil naqli, jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini, dialah Allah. Dalil fitrah, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam berserta isinya. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah akal sehat, para rasul, asma dan sifat Allah. Jalan penghalang
dalam ma'rifatullah, yaitu al-kubru sombong, az-zulmu zolim, al-kadzibu dusta, al-fusuku fasik, al-kufru ingkar, al-fasadu fasad, al-ghaflah lengah, katsaratul ma'asyi banyak berbuat durhaka, al-irtiyab ragu-ragu. Ma'rifatullah bagian kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah. Dapat disimpulkan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Dalam materi ini akan dibahas mengenai at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah, yaitu dengan cara melalui ayat-ayat Allah. Terdapat dua ayat, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah, atau melalui metode Islam, yaitu ada dua, dengan nakli atau akal dan membenarkan. Melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu berakibat kufur. Ma'rifatullah, mengenal Allah, bagian ketiga, yaitu al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, madarus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa hawa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, madarus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat yaitu ada al-fisku kefasikan, al-kibru kesombongan, al-zulmu kezoliman, al-kizbu kedustaan, katsaratul ma'asyi banyak melakukan perbuatan maksiat. Kedua, maradu asyubhah. Pertama, al-jahlu atau kejahilan, kebodohan. Kedua, al-irtiyab. Ketiga, al-inhirab. Keempat, al-ghaflah. Ma'rifatullah bagian keempat, yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini, yaitu ad-dalilu fitri, dalil fitrah, ad-dalilu hissi, dalil yang dapat diindra, ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal, ad-dalilul nakli atau nas, ad-dalilul tarikh, dalil sejarah. Ma'rifatullah bagian kelima, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahadayu wahidu dengan huruf ha ditasyid yang artinya menjadikan suatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkan secara sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyatukannya dengan suatu apapun dalam ibadah. Yang pertama, rububiyatullah, kholikon atau keesaan Allah sebagai pencipta, rozikon, keesaan Allah sebagai pemberi rizki, malikon, mengesahkan Allah sebagai pemilik alam semesta, mulkiyatullah, berperang tauhid, walian,
pelindung dan pemimpin, hakiman, pembuat hukum, amiron, pemerintah, goyatan yang dituju, ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam segala apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah.